ta'allumil ilmi idaniyatu hiyal aslu fi jami'il ahwali liqaulihi alaihi salatu wassalamu innamal a'malu binniyat. Hadisu sahih. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kam min amali yutasawwaru bisuratin a'malid dunya wa yasiru bihusnin niyati min a'malil akhirah wa kam min amali yutasawwaru bisurati a'malil akhirati summa yasiru min a'malid dunya bisuratin niyat bisu'in niyat. Ini cuplikan dari kitab Ta'lim Muta'alim. Cuman Ta'lim Muta'alim udah terjemahannya. Jadi saya bahas masalah apa ya, menuntut ilmu lah ya. Masalah menuntut ilmu mungkin bisa jadi nanti ya pegangan untuk semuanya, wabil untuk wahyu yang pulang, dan untuk semua yang lagi online, baik itu yang di grup ataupun yang lagi nonton. Dalam sebuah kitab Ta'lim Muta'alim, yaitu ilmu yang kitab yang membahas masalah bagaimana kita itu belajar. Bagaimana itu belajar. Halaman 12. Tentang niat dalam mencari ilmu. Setiap pelajar, ini yang saya kutip, setiap pelajar itu menata niatnya ketika akan belajar. Karena niat adalah pokok dari segala amal ibadah. Nabi bersabda, semua amal itu tergantung pada niat. Innama a'malu biniyat. Ya. Semua amal itu tergantung niat. Lalu Rasulullah itu bersabda, banyak perbuatan atau amal yang tampak dalam bentuk amal keduniawian, tapi karena didasari niat yang baik, yaitu ikhlas, maka menjadi atau tergolong amal-amal akhirat. Sebaliknya, banyak amal yang sepertinya tergolong amal akhirat, kemudian menjadi amal dunia karena didasari niat yang buruk atau tidak ikhlas. Jadi niat seorang yang belajar dalam menuntut ilmu harus ikhlas mengharap ridha Allah, mencari kebaikan dunia akhirat, menghilangkan kebodohan, dan menghidupkan agama, melestarikan Islam. Karena Islam akan tetap lestari kalau pemeluknya atau umatnya berilmu. Jadi begini, kalau mau nyari ilmu, itu niat. Ya niat, semua ya harus niat. Nyari ilmu niat. Setelah niat adalah tekad. Ini kadang nyari, Pak, saya tuh pengen belajar ilmu itu gimana awalnya? Yang pertama adalah niat dulu, baru tekad. Ada niat, nggak ada tekad, nggak bakal kesampean. Ada tekad tapi nggak niat. Nah, maksudnya niat dengan tekad kan? Niat itu adalah keinginan, rasa ingin, ya, keinginan kita itu untuk menuntut ilmu. Terus tekad itu berarti ikhtiarnya, melakukan kerjanya gitu loh. Niat kepingin, tekadnya itu adalah melangkah. Jadi cuman pengen tok, nggak melangkah-langkahnya nggak bakal jadi. Dan satu hal lagi yang perlu dilihat, ilmu itu didatangi, bukan nunggu ilmu datang. Ini yang paling banyak itu orang Muhammad itu males mendatangi ilmu, tapi nunggu malah ilmu yang suruh datang ke dia itu nggak bakal jadi. Jadi kita harus mendatangi ilmu, maksudnya sumber ilmu, bukan ilmu. Ilmu itu di mana-mana, tapi sumber ilmu, siapa sumber ilmu? Yaitu guru. Sumbernya ilmu adalah guru. Kamu harus mendatangi guru. Nih, Pak. Siarannya malah koneksi buruk. Sabar. Sinyalnya mana sini? Dikat di sini nggak apa-apa. Jadi banyak orang itu mencari ilmu kadang bingung mulai dari mana. Yang pertama adalah niat dan tekad. Jadi niat dengan tekad itu harus gandeng. Ada niat, kalau nggak ada tekad ya sama aja cuman kepingin toh. Dan ilmu, sumber ilmu harus didatangi. Ini yang sering di online. Pak, bisa nggak kami ngajarin, minta tolong diajarin? Itu sebetulnya nggak ada adab loh seperti itu. Benar. Di online kita minta seseorang itu Pak atau Mas atau Huruf minta diajari begini. Itu sebetulnya dalam ilmu taklim itu nggak ada adab kayak gitu. Yang benar adalah datang. Datang itu fisik loh, bukan Pak, bukannya apa dengan HP gitu silaturahmi. Benar itu silaturahmi.
Tapi yang namanya silaturahmi sebenarnya adalah bertatap muka, ketemu langsung. Makanya itu kadang banyak orang itu nge-DM saya gitu ya, inbox saya itu nggak tak gape kenapa? Dari awal saja sudah adabnya saja sudah salah gitu loh maksudnya. Adab nyari ilmunya sudah salah. Itu nanti kalau diterus-terusin nggak jadi malah. Jadi adabnya, walaupun ilmu itu nanti jadi adab juga jadi sandaran untuk ilmu. Dari awal itu ingat bahwa sumber ilmu harus didatangi itu udah masyhur semua ulama semua ulama para wali itu menyatakan bahwa sumber ilmu harus didatangi loh, bukan kamu minta guru mendatangi, guru minta nggak bisa, kamu harus datang ke situ. Nah masalah nanti kalau sudah ketemu datang dikasih apaan itu beda. Tapi karena zaman teknologi sekarang ini, zaman sudah canggih, zaman online, itu seolah-olah bahwa dengan itu silaturahmi benar, itu nggak benar sebetulnya. Jadi minta kepada seseorang, apalagi seorang yang dianggap guru, tak benar-benar minta diajarin ini itu secara online, itu sudah bagian dari tidak ada adab dalam taklim muta'alim. Makanya lebih baik datang. Beda lagi kalau memang orang ini yang memberikan langsung, itu beda, namanya man ijazah mengijazahkan. Tapi kalau kamu yang ingin, kamu harus datang. Ini yang anak orang sekarang ya, orang-orang milenial itu kadang dalam taklim itu nggak punya adab. Bener kok, adabnya itu mulai hilang. Minta salah itu ya, kecuali yang dimintain itu mau seneng, apalagi yang punya ilmu gitu ya, saya itu biar dianggap guru, biar diminta dikasih, ya itu udah beda lagi itu guru. Tapi kalau orang yang ngerti ilmu taklim nggak bakal kayak gitu ya. Jadi datangilah sumber ilmu, jangan menghilangkan adab. Apalagi karena mentang-mentang ini yang paling banyak, saya bukannya begini ya, saya tuh Pak Den kok pelit ilmu dia kayak gini, itu bukan pelit, saya tuh ngajarin adab. Apalagi karena orang itu selalu nganggap saya ini, saya Pak Den itu seneng guyon, orangnya santai gini-gini, itu dianggap malah kayak teman. Ini tidak boleh kamu ketika mau mendekati sumber ilmu itu seolah-olah seperti temanmu, itu enggak ada adab namanya. Walaupun kelihatan gurumu ini yang jadi gurumu itu adalah orang sing nyeleneh, orang yang maksudnya petakilan dan sebagainya, walaupun seolah-olah itu enggak ada, tapi karena ilmunya itulah kamu enggak boleh sembarangan. Saya sama Abah itu suka guyon, tapi saya nggak berani guyonnya. Maksudnya yang ngomong ya tutur katanya, walaupun itu tutur katanya diatur. Apalagi begini, podo-podo Jawane lah ya, podo-podo Jawane. Ngomong karo wong yang mau didatengin, sumber ilmu datengin, ngomongnya nganggo bahasa ngopo. Pak, aku teko rene iki pengen Pak, pengen belajar lah, golek ilmu jalan. Itu saja sudah tidak beradab dari awal. Sudah kurang, ilmu taklimnya nggak ada. Maka kalau Jawa itu kalau nggak bisa pakai kromo, ya pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga ya harus pakai tata krama, bahasanya yang halus, bahasanya yang benar. Jangan dilihat karena orang yang punya ilmu itu adalah menurut kamu itu setara, menurut kamu itu adalah umurnya lebih tua saya, itu nggak boleh. Saya punya guru punya Gus itu ilmunya maksudnya itu umurnya lebih saya, karena ilmunya tinggi, saya tetap manggilnya Gus pakai bahasa halus, nggak boleh. Bahkan saya tuh punya dosen. Ini bukan ilmu agama ya. Saya punya dosen. Dosen itu masih bujang. Saya udah punya anak 2. Itu saya datang sama dosen, tak cium tangannya. Kenapa? Karena tawaduk saya ke guru. Padahal itu cuma dosen loh, ilmunya bukan ilmu agama, ilmu formal. Kenapa? Saya itu tawaduk. Karena apa? Saya minta barokahnya ilmu. Sampai dosen saya itu, loh bapak ini loh nyium tangan saya kayak gitu. Ya saya diam aja. Kenapa? Karena saya ini adalah menghormati seorang guru, walaupun dia dosen. Karena bagi saya dia dosen loh, dia itu guru saya. Dia boleh umurnya lebih muda dari saya, tapi rasa hormat saya kepada guru itu tidak terbatas oleh umur, tapi dibatasi oleh ilmu. Nah ini yang banyak hilang. Benar aja adabnya sekarang itu susah. Nggak ada ilmu formal, nggak ilmu. Tapi kalau di pesantren beda Pak. Bener-bener kalau di pesantren salaf itu ada bener kan nomor 1 kan. Ketemu guru aja harus nunduk, salim. Nah, itu ada aja. Nah ini yang dunia online. Dunia online itu banyak sekali ya, itu ilmu taklimnya nggak ada dasarnya, emang nggak pernah belajar ilmu taklim gitu loh. Jadi ya adabnya kurang. Jadi saya tuh kadang diminta, bukan berarti saya tuh pelit, enggak, saya tuh ngajarin adab enggak. Coba dari pertama tuh adabnya udah bener enggak? Dari bahasanya, dari nyapanya, dari tutur katanya, dari cara ngetiknya itu tuh sudah dinilai. Beda lagi kalau datang ketemu langsung kan, apalagi cuman online, cuman ngetik gitu kan, cuman diketik gitu, dikiranya kayak gitu tuh. Terus pertama itu adalah gimana caranya guru itu, maksudnya itu ketika melihat seseorang ini ada rasa ya mungkin iba dalam aku ini pantas nih ngasih ilmu ke dia. Jadi tuh
haknya mendatangi sumber ilmu itu lebih hak ketimbang dari online seperti itu. Karena apa? Di taklim itu hilang adab kalau di online. Itu banyak hilang. Ya nggak semuanya sih, maksudnya nggak semua yang online itu berarti nggak adab, nggak ada, tetap ada adabnya. Makanya kalau orang yang bagus tutur katanya, yang itu ya saya balasnya juga dengan tutur kata. Yang tapi kalau tutur katanya sudah, oh ini kurang adabnya, itu kurang dalam tali, saya lebih baik saya nggak membalas gitu. Kenapa? Itu pelajaran awal adalah untuk beradab. Sering kan ada kuat, yang jadi kuatnya kuat Syekh Abdul Qadir, padahal Syekh Abdul Qadir Jailani nggak berani kayak gitu. Aku lebih menghormati orang yang beradab ketimbang berilmu, kan gitu tuh. Ya memang benar, adab lebih tinggi karena orang yang berilmu pasti adabnya bagus. Tapi kalau orang adabnya jelek, ilmunya nggak kepakai. Nah ini yang di sini diterangkan bahwasanya zuhud tawadu itu lebih didahulukan ke adab ketimbang ke ilmu di ilmu taklim. Ya, ilmu taklim begitu. Terus ilmu yang dicari kan gini, tolabul ilmu fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu hukumnya wajib untuk muslimin dan muslimat, laki dan perempuan, wajib hukumnya. Ilmu apa? Ilmu agama yang paling penting. Tolak ukur dasar ilmu yang harus dicari adalah ilmu agama. Ilmu agama itu apa sih? Yaitu mempelajari Al-Quran. Itu nomor satu. Kita kalau orang Islam nih ya, orang Islam, fardhu ala kulli musliminnya itu adalah mempelajari Al-Quran nomor satu. Makanya dari kecil itu selalu diajarkan alif bata, biar baca Al-Quran dulu. Nanti kalau sudah bisa baca Al-Quran baru mungkin terjemahnya, karena kita bukan orang Arab kan, diterjemahin baru nanti ditafsirkan, terus belajar ilmu fikih, semuanya kan dari Al-Quran. Jadi ilmu agama itu dinomor-satukan dalam ilmu taklim. Ya, kewajiban kita mencari ilmu adalah ilmu agama yang dimulai dari Al-Quran. Nah, terus bagaimana dengan ilmu formal? Ilmu formal, belajar ilmu fisika, belajar kimia, belajar matematika, belajar biologi, belajar ilmu alam, belajar ilmu sembarang ilmu. Apakah bukan bagian dari agama? Itu bagian dari agama loh. Yang ini yang salah itu kadang begini. Yang wajib kan belajar agama, yaitu belajar sholat, belajar ngaji, tentang ilmu fikih. Ya benar itu. Tapi ilmu-ilmu formal, kembali ke sini tadi kata Rasul, banyak perbuatan atau amal yang nampak dalam bentuk amalan keduniawan, tapi karena didasari niat yang ikhlas, maksudnya itu ikhlas lillahi ta'ala, karena mencari itu Allah, maka menjadi atau tergolong amal akhirat. Rasulullah bersabda begitu. Jadi ada orang mempelajari ilmu dunia, contoh tadi ilmu matematika lah, ilmu dunia, ilmu perdagangan, ilmu ekonomi, ilmu biologi, ilmu fisik, itu ilmu duniawi kan. Tapi karena dia landasannya adalah saya mempelajari ilmu kimia agar saya ini bisa mencari ridho Allah, dengan ilmu ini adalah untuk kemaslahatan umat dan untuk kemajuan agama. Berarti karena dasarnya adalah agama, berarti ini menjadi bagian dari agama. Niatnya ilmu dunia tapi menjadi niat akhirat. Itu yang saya maksud. Belajar matematika, benar matematika diajarin di Al-Quran, tapi wajib kamu belajar matematika. Lah nanti kalau orang kafir yang belajar matematika pintar, kamu diakali sama orang kafir. Belajar ekonomi wajib walaupun di Al-Quran nggak ada. Karena apa? Nanti kalau kita bobrok dalam mekanika yang ngerti ekonomi, kita diakali sama orang kafir dengan sistem ekonominya. Gitu loh. Jadi ilmu dunia bisa menjadi ilmu akhirat karena dilandasi tadi ikhlas lillahi ta'ala, karena ingin itu tadi menghidupkan agama Islam, ingin mencari kemaslahatan umat dengan ilmu yang didapat tadi. Terus Pak, kalau belajar ilmu gaib bagian dari ilmu, ya bagian dari ilmu. Makanya tujuannya untuk apa? Kamu belajar ilmu supranatural, sekarang tujuannya buat apa? Landasannya tadi, maka saya bilang, yuk, landasannya kamu belajar ke sini adalah kamu niatkan untuk kemaslahatan umat, untuk berkembangnya agamanya Allah, untuk membantu umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Itu yang harus kamu tanamkan. Maka di situ menjadi bagian lillahi ta'ala. Yang tadi, ilmu dunia bisa jadi ilmu akhirat kalau landasannya itu. Tapi ada juga ilmu yang katanya akhirat tapi jadi ilmu dunia. Belajar pintar Al-Quran, belajar Al-Quran itu bacanya apik tartil, tapi dia itu hanya belajar itu hanya untuk ikut lomba. Kalau lomba dapat duit, kalau udah dapat duit mungkin bisa jalan-jalan ke masan. Bagus, belajar agama itu bagus, baca Al-Quran bagus. Tapi niat awalnya karena dia itu biar nanti menang lomba, karena biar nanti dia dianggap jadi orang pinter, diundang ke sana ke sini. Tujuannya untuk itu, akhirnya apa? Yang harusnya itu ilmu akhirat menjadi ilmu dunia, dapatnya ilmu dunia. Baca hadis banyak, baca Quran biar diundang pengajian kemana-mana, kalau udah pengajian dibayar, diamplopin, kayak gitu maksudnya. Harusnya itu adalah lillahi ta'ala kala ilmu akhirat, tapi menjadi ilmu, tapi tetap bagus. Dia mengajarkan agama walaupun niatnya itu adalah niat jadi duniawi.
Jadi yang diajarkan ilmu agama, tapi karena dia mencari duniawi di dalamnya, akhirnya ilmu agama ini menjadi ilmu dunia, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah. Itu Mas. Jadi belajarmu di sini yuk, ya, 1,5 bulan saya gembleng suruh puasa, wirid tiap malam seperti ini, puasanya seperti ini. Bukan karena kamu pengen bisa ilmu gaib, bukan karena kamu pengen supranatural, bukan kamu ilmu kebatinan, itu nanti nggak usah mikirin itu. Pokoknya gimana caranya, ya Allah saya mendekat ke engkau dengan amalan-amalan yang diberikan oleh guru-guruku. Golek ridhonya Allah. Oh, masalah kebatinan, masalah supranatural. Oh, nanti kalau udah ada jalannya memang bakal di situ. Ya nanti dikasih kok. Tapi siap apa enggak? Yang jadi masalah adalah ketika kita sudah menjalankan ini di dalam tirakat kamu, terselip kamu pengen ilmu gaib, pengen ngerti jin, pengen ngerti itu. Loh, Allah nanti bukain bener mainnya, kamu nanti diikutin jin. Kamu nanti disesatkan oleh para jin. Nanti kamu itu adalah didampingi para jin. Kamu nanti ini, pokoknya ya jin semua. Kenapa saya itu gembleng kamu itu nggak ilmu kebatinan dulu? Saya gemblengnya kamu adalah puasanya dulu. Saya kasih amalan, saya kasih suruh wirid, sholatnya gitu. Biar luluh dulu hati kamu, biar luluh badan kamu dulu, bersihin dulu badan kamu. Biar Gusti Allah itu naruh ilmu dari kamu itu udah siap. Orang yang sudah jelek awalnya, buruk perangainya, jelek maksudnya itu jelek itu bukan berarti jelek bentuk fisiknya, maksudnya itu adalah badannya kotor, maksa diri belajar ilmu gaib dengan kalimat-kalimat Allah, belum siap waktunya, yaitu tadi Allah mah nggak mungkin memasukkan ke dalam jiwamu yang lagi kotor itu loh, badanmu kotor kamu dikasih ilmu yang bagus. Akhirnya cuma dibukain oleh Allah, ya jinnya yang masuk. Begitu banyak sekarang itu orang belajar ilmu gaib, ilmu supranatural, walaupun yang ngajarin kiai, walaupun yang ngajar Gus, walaupun yang ngajar Habib, tapi masih kotor dirinya. Itulah kalau sudah lulus dari situ, ngawur ilmunya, melenceng ilmunya. Yang tadinya akhirnya dia itu pengen ngerti ilmu gaib, akhirnya kegaiban itulah yang memencengkan dia menjadi orang yang rusak. Begitu banyak sekarang tuh, saking banyaknya, tapi nggak semuanya loh ya. Banyak itu berarti bukan semua gitu loh. Terus bukan berarti saya juga orang suci, bukan. Saya menyatu suci dengan enggak. Saya bertahun-tahun mempelajari ini. Saya itu ngaca diri saya. Oh, saya ini kalau berbuat kayak gini, ilmu saya kayak gini. Oh, ternyata salah tuh kayak ini loh maksudnya. Jadi kamu 1,5 bulan nyantri ke saya, nggak dikasih ilmu gini kan enggak. Mau sini nih puasa, nih wiridnya, nggak tahu ilmu-ilmu gaib kan. Nah, maksud saya adalah dalam waktu seharusnya kamu belajar itu setengah tahun harusnya gitu loh. Standar belajar itu setengah tahun. Agar apa? Agar membiasakan. Kamu baru 1 bulan. Ya setidaknya kamu tahu dasarnya kan. Sudah tahu dasarnya. Nanti kalau kamu sudah nggak di sini lagi, di sana kan kamu sudah ngerti dasarnya. Tinggal digembleng. Kalau ada apa baru ngabel, Pak aku kesini ketemu begini bagaimana? Seperti yang kemarin kamu meditasi kan, Pak aku ketemu kayak gini gimana? Lah kamu kalau nggak dibimbing bablas mesti. Wah, saya didatengin sosok kayak gini, dikasih wejangan. Itu kalau orang yang nggak paham, itu langsung bangga. Wah, lagi meditasi habis puasa wirid sekian, didatangi sosok ini, dikasih ini wejangan ini kayak gini. Mesti seneng toh rata-rata. Lo ketemu saya, lupakan, ngono kan? Ora usah digagas. Ya karena saya paham itu tuh gangguan gitu loh. Itu gangguan yang akan menyelewengkan kamu dalam tirakatmu nanti. Nah ini umum. Ya. Jadi nanti kalau di rumah kamu sama, kalau kayak gitu ketemu ada sosok datang ngasih wejangan ngomong, aku mempane diwejangi Pak Den ngono. Ora diwejangi awakmu ngono. Lunga-lunga ngono. Lah wong jin lho. Pokoknya kamu kalau sudah puasa gitu ya nanti mulai peka ya meditasi yang didatangi banyak jin. Enggak usah takjub. Kamu itu enggak usah takjub, enggak usah luar biasa apalagi sosoknya kayak wali. Alah wis sama sekali ora usah. Bukan itu tujuannya. Jadi itu tuh salah satu bagian dari kamu gembleng diri. Kamu akan didatangi hal-hal kayak gitu loh. Kamu akan didatangi hal-hal kayak gitu. Itu digembleng, kamu kuat enggak gitu loh. Mungkin nanti datangnya apa? Suatu saat kamu nanti didatangi sing ancur mukanya ora wedi. Ngono wae. Ora wedi nyedek ngono. Jadi ketika kamu nanti lagi meditasi lagi wirid, di depan kamu muncul kepalanya, mukanya rusak dan sebagainya. Lalu diuji. Kamu ingat ya? Saya diuji ngono. Makanya wani ngono. Dari Padang kan wani ngopo ora wani. Dites. Ya nanti kalau kayak gitu itu waktu ayahnya nanti akan ketemu sendiri kayak gitu.
Jadi kamu mungkin akan diuji ketemu sosok yang bagus-bagus gitu ya. Di sosok yang bagus-bagus, yang ngaku wali, yang ngaku kiai. Ya jin lah gitu. Ngaku kiai, ngaku wali. Saya percaya lah. Sampai naruh anu baca sampai niki apa malaikat apa jin. Takon ngono nek ditekoni ngono, sampean jin apa malaikat ngono. Ya umpamane dia ngaku aku malaikat. Iya wis bentuk aslimu kaya ngopo? Ora bakal iso dadi bentuk malaikat. Bagaimana dia nggak bisa bentuk dari malaikat? Karena malaikat itu ada kalimatnya Allah di dalamnya. Kalimat jinar nipu karo kalimat Allah raiso. Paling dia hanya gambaran. Dan malaikat itu kalau sudah membentuk asli, ya menurut riwayat Nabi, mungkin jempolnya, maksudnya jempol kakinya malaikat itu tuh bumi itu sak jempolnya tok ngono lho. Iso andanya jin, kowe kalau kamu merasa malaikat, coba rubah bentuk kamu. Iso ora sak gedine langit ngono. Ono ora iso wis kowe rasa ngapusi. Terus Pak kalau dia ngaku Nabi Khidir, ngaku Ilyas, pokoknya nggak usah rasa digagas sendiri. Belum wayahnya. Ya. Apalagi ngaku Nabi ya, ngaku. Kalau Pak ngaku Rasulullah, kalau cuma ngaku-ngaku, kalau ngaku-ngaku ya insya Allah nggak berani mereka ngaku. Ya, tapi kalau ngaku Nabi Khidir itu bisa, mereka bisa. Makanya ketika nanti kamu sudah nggak di sini lagi, mulai ketemu itu. Kalau kamu nggak paham ya konsul, tanya nanti jangan bablas lagi kamu, bablas ke bawah-bawah ini kan. Jadi, nah, kenapa sih bilang? Kenapa sih kamu belajar di sini saya gembleng dulu ke masalah landasan untuk menempah diri dulu, nggak langsung halal gaib. Sekarang gini, siapa sih di dunia ini yang memiliki kemampuan rojone para jin? Yaitu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah hanya satu nabi yang diberi kemampuan, diberikan mukjizat oleh Allah yang mampu satu menjadi rojone para binatang, menjadi rojone para belis, para jin, terus bisa mengendalikan angin. Nabi yang mana yang bisa? Rasulullah aja nggak dikasih itu kok. Hanya Nabi Sulaiman. Tapi kenapa Nabi Sulaiman itu ketika akan sebelum wafat dia minta, kalau ya Allah, aku minta jangan pernah ada kerajaan yang seperti kerajaanku, dan jangan ada yang bisa memiliki kemampuan seperti kemampuanku. Akhirnya Allah itu tidak memberikan kerajaan dan kemampuan yang sama seperti Nabi Sulaiman, yaitu mampu menguasai jin, mampu menguasai binatang, mampu menguasai angin. Wah, ahli Dharma kayak saya ngomong karo binatang itu kan film, sejarah aja mbok padakne. Jadi ada orang kok bahasanya itu pengen bisa menguasai jadi rajane, hebat rajane jin. Orang saya takjub, Nabi Sulaiman loh, Nabi Sulaiman yang paling raja. Jadi zaman sekarang ada spiritualis gitu, wah pinter ngadepi jin, termasuk saya, jangan takjub saya. Ngadepi jin, ngadepi ini punya jin banyak. Halah, Sulaiman sing hebatnya kok yang ngono gitu ya. Hebatnya kok yang ngono. Sampai kenapa Nabi Sulaiman alaihissalam itu minta ke Allah untuk tidak ada setelah dia itu nanti ada kerajaan seperti dia. Maksudnya itu kemampuan seperti dia. Karena Nabi Sulaiman tahu bahwa jin dan setan itu banyak nipu, banyak menyesatkan. Makanya Allah minta, sebetulnya Nabi Sulaiman itu doa, ya Allah jangan sampai setelahku nanti itu ada orang yang tertipu oleh para jin dan setan. Itu maunya Sulaiman. Makanya Sulaiman itu jangan sampai ada kayak gitu. Bukan berarti itu Sulaiman itu Nabi Sulaiman itu egois bahwa biar Nabi dia sendiri tok yang bisa menguasai jin, itu bukan. Karena Nabi Sulaiman itu tahu seperti apa para jin itu menyesatkan manusia. Bahkan Nabi Sulaiman sendiri aja disesatin oleh para jin. Ini yang ditakutkan Nabi Sulaiman. Sehingga di ayat jin itu kan ada kalimat banyak ya, hanya Allah yang ngalimul ghaibi faliyadhiru ala ghaibihi ahada, gitu kan? Jadi tidak ada yang tahu masalah gaib kecuali Allah. Ini adalah gara-gara Nabi Sulaiman loh minta setelah dia itu nggak boleh ada yang bisa ngerti halal gaib. Tapi maksudnya semuanya ilmu semua Nabi itu enggak, tapi ada sedikit ilmu yang bisa dipelajari gitu loh. Nah ini Nabi Sulaiman itu tahu, contoh kecil nih ya. Nabi Sulaiman itu punya cincin namanya Khat Sulaiman. Ini yang paling sering nih, yang paling sering menjadi tipu-tipu supranatural, tipu para paranormal gitu ya. Cincin Sulaiman. Ada orang nyebutnya itu adalah matu merah delima. Merah delima atau cincin Sulaiman sebenarnya sama. Nabi Sulaiman itu punya cincin sakti. Nah, cincin ini ketika akan mandi, itu dititipkan ke istrinya. Nah rupanya jin ini menipu berubah wujud menjadi istrinya dititip. Nabi Sulaiman aja bisa ketipu sama jin.
Akhirnya apa? Cincin ini kemudian dipakai oleh jin ini dan dia tahu mantranya. Akhirnya apa? Jin ini bisa berubah wujud menjadi Nabi Sulaiman. Akhirnya jin ini yang berwujud Nabi Sulaiman itu duduk di singgasananya Nabi Sulaiman. Dia mengaku bahwa dia Sulaiman. Ya semua jin-jin yang lain juga tunduk kepada jin saya satu ini karena wujudnya berarti Sulaiman. Bahkan semua yang di kerajaan tunduk. Nah Nabi Sulaiman yang asli nggak dipercaya. Mau gendeng, ada orang gila ngaku-ngaku Sulaiman lo masih di itu. Padahal yang Sulaiman asli ini yang mengaku Sulaiman asli ya memang yang asli. Akhirnya jin. Nah karena dia sudah ditipu, akhirnya Nabi Sulaiman minta kepada Allah untuk dikembalikan. Akhirnya apa dikembalikan oleh entah bagaimana caranya, akhirnya dikembalikan tuh. Nabi Sulaiman saja ditipu oleh para jin. Ketika meninggalnya Nabi Sulaiman pun Nabi Sulaiman masih difitnah. Ingat tak? Di surat, kalau nggak salah di surat nih, jadi mukjizat yang dimiliki Sulaiman itu ada di surat Al-Anbiya ayat 88:1. Dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu guna melindungi kamu peperangan apa kamu 81. Dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah padanya dan kami maha mengetahui segala sesuatu. Terus kemudian di situ dan Allah juga memberikan kemampuan untuk menundukkan para jin dan setan untuk menjadi bala tentaranya yang bisa masuk ke laut untuk mencari mutiara, terus kemudian bisa bekerja. Jadi Nabi Sulaiman itu bisa menguasai angin, bisa binatang, menguasai para jin. Jin itu dikuasai Sulaiman untuk membangun kerajaan. Ada yang suruh ke laut mencari mutiara, mencari emas, ada yang suruh ke sana suruh bikin batu dan sebagainya. Jadi Nabi Sulaiman itu menguasai jin untuk dijadikan budak. Nanti ada bedanya dengan Nabi Muhammad. Nah, ketika setan ini, para jin ini di akhir hayatnya Nabi Sulaiman itu di surat Saba ayat 14 diterangkan begini. Maka ketika kami telah menetapkan kematian atas Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematian itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Maksudnya begini di ayat surat Saba ayat 14. Jadi ketika Nabi Sulaiman itu sudah pada ajalnya, ketetapan ajalnya, Nabi Sulaiman itu duduk di singgasananya sambil melihat para jin itu bekerja. Padahal Allah sudah mencabut nyawanya, tapi Sulaiman tidak bergerak. Nah, itu sampai lama para jin itu tetap kerja karena tahu diawasi oleh Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman itu sudah meninggal. Sampailah rayap ini memakan tongkat Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman itu ambruk karena itu. Baru para jin sadar ternyata selama ini Nabi Sulaiman itu sudah meninggal. Nah ini dilihatnya, sekiranya kalau jin itu hebat tentang ilmu gaib, harusnya dia ngerti bahwa Sulaiman itu sudah meninggal. Ini ditantang oleh Allah. Ternyata jin juga itu nggak ngerti ilmu gaib. Ini diterangkan dari siapa? Kita ini selama ini menjadi takjub, menjadi luar biasa ke para jin ini seolah-olah karena jin itu punya ilmu gaib. Padahal ditantang oleh Allah di Subah. Kalau memang jin itu punya ilmu gaib, seharusnya dia ngerti Nabi Sulaiman sudah saya matikan. Ternyata di sini itu tadi. Akhirnya jin itu dihinakan oleh Allah dengan cara Sulaiman itu adalah menjadikan mereka budak. Itu dihinakan para jin. Jadi jin itu dihina oleh Allah dengan cara dijadiin budaknya Nabi Sulaiman. Karena jin itu pada sombongnya luar biasa gitu. Ternyata Nabi Sulaiman wafat aja dia nggak ngerti. Yang katanya jin itu ngerti ilmu gaib, yang katanya dia adalah makhluk gaib. Ternyata nggak ngerti. Allah menghinakan dia di situ. Terus kemudian karena Nabi Sulaiman itu tahu, akhirnya jin ini membuat sebuah taktik, yaitu mengarang kitab sihir, yaitu sihir-sihir yang dikarang oleh para jin ini kemudian ditaruh di bawah singgasananya Nabi Sulaiman. Nah, ketika Nabi Sulaiman wafat, diketahui akhirnya jin ini mengambil kitab itu dan membuat fitnah bahwa selama ini Nabi Sulaiman itu bisa menguasai jin karena menggunakan kitab sihir. Tuh, Nabi Sulaiman meninggal saja masih difitnah. Ingat, ini Nabi loh ya. Nah, sekarang coba kita. Ya. Jadi dengan mempelajari ilmu spiritual supranatural, spiritual di dalamnya ada supranatural, ada kebatinan, itu adalah bagaimana kamu itu tadi menempa diri dulu sendiri, terus nanti kamu paham ilmu agama, paham trik-trik para jin ini seperti apa, dan kamu bagaimana berdakwah kedua arah.
yaitu berdakwah kepada golonganmu sendiri dan berdakwah kepada jin. Tapi nggak usah sok-sokan itu loh. Saya dakwah ke jin, ngislamin jin, nggak usah sok-sokan kayak gitu loh maksudnya. Biasa aja gitu loh maksudnya. Biasa aja. Yang paling utama adalah dakwahmu kepada saudaramu. Jadi nggak usah sombong. Aduh yang sombong, wah aku banyak ngislamin jin, aku banyak. Sombong. Setelah saya tanya berapa banyak kamu ngislamin apa? Golonganmu. Wong jin itu suruh belajar Islam aja ke golongannya alim ulama dari bangsa jin yang pernah belajar di alim ulama golongan manusia. Lah kamu sendiri sok-sokan, nggak usah sok-sokan dakwah ke bangsa jin. Kalau belum ngerti agama bener ya nggak usah sok-sokan lah. Apa sampai dibangga-banggain gitu ya. Terus karo jin itu biasa wae loh maksudnya. Ya, seperti halnya Rasulullah itu ya biasa ke jin. Ya, bahkan malah lebih keras. Umar bin Khattab ini keras-kerasnya sahabat kepada para jin. Makanya Umar bin Khattab ini adalah sahabat yang paling ditakuti jin. Jadi kalau Umar bin Khattab itu udah jalan, jin di mana tuh nyingkir saking pedine. Umar bin Khattab. Cuman sekarang ini banyak Umar bin Khattab palsu gitu kan. Umar bin Khattab gagal. Sok pengen jadi Islam seperti Umar bin Khattab keras tapi orang jalur. Ya kan banyak loh. Garis keras gitu loh. Gayanya pengen seperti Umar bin Khattab tapi orang jalur. Yang seharusnya ditakuti jin malah dikancani jin. Jadi orang jalur ya, wes maksudnya tuh tegas, galak. Pokoknya gayanya kayak Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Khattab gagal. Umar bin Khattab milenial itu malah dideketi para setan, dikonconi para jin. Itu bukannya ditakuti. Nah ini tadi makanya mempelajari ilmu-ilmu gaib seperti masalah kayak gini. Tapi ingat ya, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ada. Ilmu gaib itu hanya Allah yang tahu. Kok gaibnya itu hanya Allah yang tahu. Maksudnya itu segala kegaiban, bukan masalah jin. Segala kegaiban. Pokoknya orang itu kadang keliru. Orang belajar ilmu, nggak mungkin orang bisa ngerti jin dan sebagainya. Nggak mungkin orang itu bisa melihat jin, bisa berkomunikasi dengan jin. Karena apa? Alimul ghaibi fala yudhiru ala. Wong iki ora tahu ngaji Quran dengan benar. Ngertine ngaji Quran terjemahan langsung ditafsirin sendiri. Riwayat-riwayat jin itu komunikasi dengan manusia itu banyak. Dianggapnya ilmu gaib yang dimaksud di Al-Qur'an adalah ilmu jin, bukan itu. Ilmu gaib itu sangat luas mau dijabarkan. Jadi kalau ada orang debat masalah itu, seorang ditinggal, usah debat-debat itu ya. Ada orang nggak seneng gitu, wah kamu nih kafir, kamu itu musyrik, bahas masalah jin. Walimul ghaibi falidhiru ala ghaibi hata. Wes tinggal, wis selesai semuanya tinggal. So iku orang ngerti tafsir, orang ngerti asbabun nuzul, orang ngerti tafsir, pokoknya orang usah digagas. Ya itu jadi kesimpulannya bahwa saya memberikan pengajaran ke kalian tentang masalah-masalah seperti ini ada banyak. Seperti tadi ada orang datang dari Aceh ke sini pengen belajar ilmu. Untuk apa belajar ilmu gaib? Untuk apa belajar kebatinan? Pengen ngerti jin, pengen ngerti ini. Mending ngaji lah. Mending ngaji, baca Quran, ngaji ilmu fikih, terus perbaiki ibadah, baru nanti belajar masalah ilmu kebatinan. Biar ada landasannya, karena selama ini banyak orang yang nggak berlandaskan agama belajar ilmu gaib di tengah jalan. Ini di tengah jalan, ya Allah, banyak mencengnya, maksiat, malah tukang wis kanggone wis kaya alim ulama sorbanan ya nganggo gamis pecian sing ngendi-ngendi subhanallah, padahal kelakuannya bejat-jat. Itu banyak. Saya nggak mau ngomong 1-2 orang, banyak. Mau yang di YouTube, mau yang di TV, yang tampil di TV itu banyak intinya. Ya, banyak bukan berarti semua loh ya. Banyak itu bukan berarti semua. Ya kita itu jangan terpesona itu dengan karena tampil di YouTube, karena tampil di TV itu terus kamu itu baik. Enggak usah. Satu-satunya jalan itu tadi, datangi sumber ilmu. Misalnya begini, ada orang takjub, Pak Den itu ilmunya bagus. Enggak usah takjub dengan saya, enggak usah ngalamin saya di sosmed, enggak usah ngalamin di YouTube. Datang ke rumah saya, lihat seperti apa diri saya itu kesehariannya. Lihat diri saya itu kalau dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, lihat dengan saya, dengan teman-teman saya, dengan masyarakat itu bagaimana. Itu yang harus dilihat dulu. Akhlaknya seperti apa. Kalau saya akhlaknya bejat, kalau saya akhlaknya jelek di lingkungan kayak gini, nggak usah belajar ke saya, pulang cari yang lebih bagus. Jangan karena terfokus kamu lihat di sosmed. Sosmed itu kan banyak tipu-tipu sih. Wajah ganteng aja karena kamera beauty kan. Apalagi akhlak itu nggak kelihatan kalau di sini. Kamu bisa aja menipu copy paste, bikin status yang Islamiyah, bikin status yang luar biasa, biar kamu dilihat. Kamu dandannya itu dandannya yang seperti alim ulama, seperti orang-orang alim. Orang boleh menipu itu, boleh.
Tapi satu-satunya jalan itu tadi, kenapa harus mendatangi sumber ilmu? Ya itu biar kamu kenal gurumu sendiri. Datengin. Kalau pengen tahu saya, datang ke rumahnya Pak Den. Seminggu misalkan di sini. Seperti apa sih Pak Den itu di rumah? Ya harus datang, temui. Silaturahmi seperti apa. Jadi sikap, sifat, perilaku saya ke keluarga seperti apa. Ke masyarakat sekitar, ke tanggakannya seperti apa. Ke rekan kerja seperti apa. Ke murid-murid saya ngajar itu seperti apa. Tanya ke murid-murid saya, Pak Den itu seperti apa sih orangnya. Tanya ke tetangga, ya. Maunya Pak Den itu seperti apa sih? Tanya biar tahu akhlak saya seperti apa. Kalau kata tetangga, Pak Den itu bejat, wong ini nggak usah belajar ke saya. Pergi aja. Kamu mending ngomong, Pak Den itu orangnya nggak benar, orangnya rusak. Mending kamu ngomongin aja ke orang Pak Den itu orangnya rusak, biar jangan ada orang datang ke sini. Itu saya lebih baik diomongin jelek tapi ngerti langsung, ketimbang ngerti jeleknya cuma di sosmed. Makanya kalau di sosmed itu saya nggak mau, maksudnya amitnya foto itu kayak alim ulama, nggak berani saya. Kenapa? Itu beauty akhlak, pakai kamera beauty akhlak gitu kan, menipu gitu ya, tampilnya ditipu biar kelihatan alim ulama. Mending saya itu kaos kutang, celana pendek gitu kan, foto jebret, Pak Den ini kayak preman, ya memang kayak gini gue. Tapi yuk makanya datang ke rumah biar tahu saya kayak mana gitu. Makanya saya itu kalau di sosmed itu nggak usah yang aneh-aneh gitu, ya. Nanti ini saya bukan menyinggung seorang, bukan, enggak. Selama ini yang saya lihat, saya itu banyak kenal supranatural itu banyak yang kenal, walaupun ya saya itu apa ya teman-teman seorang bilang, Pak Den kayak aslinya tuh paranormal itu kelakuannya kayak gini, yo sebenarnya. Jadi jangan dipercaya Pak Den itu yang di TV kayak gini, yang di YouTube kayak gini. Nah, jadi itu tadi. Nah, makanya saya gembar-gembar, kenapa harus datangi sumber ilmu? Ya itu tadi, beradab dulu lah. Jadi sebelum kamu itu belajar adab ke gurumu, datangi dulu biar tahu adabnya guru itu seperti apa perilakunya. Kalau guru itu adabnya nggak bisa dicontoh, nggak usah belajar. Pak Den itu kalau nggak bisa diikuti, Pak Den itu kalau adabnya jelek, Pak Den itu kalau perilakunya jelek, wis toh ora usah belajar, ora usah ditekani. Jadi itu tadi, adab nomor 1. Makanya saya bilang itu banyak orang belajar ilmu gaib kebatinan, ngerti jin, adabnya rusak. Nabi Sulaiman alaihissalam itu tadi sudah wanti-wanti dari zaman dulu, jangan sampai kamu menguasai ilmu jin. Kenapa? Ya itu tadi, kamu akan perilaku kamu jadi rusak karena itu tadi fitnah oleh para jin. Ini saya tuh ya memahami, ya Allah, kenapa sih Sulaiman itu kenapa Nabi Sulaiman itu kok sampai melarang umatnya itu nggak boleh belajar itu? Ternyata hikmahnya itu. Ketika saya terjun di dunia itu, ya benar memang banyak penyelewengan. Ini sangat halus sebenarnya. Jadi hati-hati ya untuk Wahyu dan untuk semuanya di sini, bahwasanya mempelajari ilmu itu pasti ada resikonya, ada tantangannya, dan pasti ada ujiannya. Ujian itu dari dua sisi. Ujian dohir, ujian batin. Setelah selesai diuji dohir, kamu selesai nanti diuji batin. Setelah selesai dua-duanya, kamu dapat nikmat. Setelah nikmat kamu nikmati, diuji lagi, lebih naik lagi tingkatnya. Yang dulu diuji dohir segini, sekarang dikadari naik. Oh, yang dulu diuji batin, kamu mampu, nanti dinaikin ujiannya. 2 ujian lolos, kamu dapat nikmat. Lalu setiap ujian itu nanti dibayar oleh Allah. Nggak ada ujian nggak dibayar, semua ujian dibayar oleh Allah. Nanti kamu menikmati, nanti diuji lagi. Ya nanti mati diuji. Setiap kita itu semua nanti diuji sampai mati kita. Karena ujian yang paling terakhir itu yang paling berat, yaitu ketika sakaratul maut, yaitu ujian akidah. Ketika setan datang untuk mengganggu kita, menggoda kita, agar kita ini bisa akidah hilang. Ingat, orang awam yang nggak ngerti jin, nggak paham dunia gaib saja digoda oleh setan untuk tahan. Lah bagaimana dengan kita ini yang sering berkaitan dengan jin? Seperti apa nanti godanya, coba bayangin. Nah, yakin orang nanti kita itu husnul khotimah. Makanya kita kejar doa, ya Allah, aku minta nanti husnul khotimah. Kenapa? Tiap hari kita itu kadang berkomunikasi dengan jin. Siapa tahu zaman kita itu dulu bolang itu ketemu jin jahat, kita itu berbuat dolim ke mereka, nantang, kita tundukin. Siapa tahu nanti dia tak tunggu sakaratul mautmu, Pak Den. Kan bahaya gue. Tak tunggu sakaratul mautmu, aku dan bala tentaraku datang nanti akan kerjain kamu. Siapa yang tahu, ya kan? Makanya saya itu selalu mengajarkan, kamu harus amar ma'ruf, yang lembah lembut kepada semua makhluk. Lah kalau makhluk itu yang nyalai, oke, kamu membela diri. Jangan sok-sokan kamu punya ilmu. Kamu nanti tak sembelih. Kamu nanti tak kecil. Enggak usah sok-sokan kayak gitu. Kamu belum nyampe sakaratul maut. Nanti kalau sudah sakaratul maut dia datang gimana?
sebelah gantian. Kamu yang di sebelah gantian kan nanti. Ini loh hal-hal kayak gini loh yang tipis-tipis masalah akidah kayak gini yang nggak pernah dipelajari itu yang saya khawatir. Makanya saya tuh kadang tanya Pak Deno pelit ilmu masalah kegaiban. Saya itu nggak pelit ilmu. Karena saya lihat ya Allah ini nanti orang ini nggak kuat ini masalah ujiannya wah cah koyong ini ora kuat. Dari hari pertama adabnya itu udah salah, ya kan? Yang kedua dari ambisi, pengen ini, pengen itu. Alah, sementing saya nggak usah belajar, cari tempat lain gitu ya. Saya tahu dari pertama saya lihat adabnya dulu. Ini kira-kira adabnya bagus biasanya. Tapi ini rusak. Tapi adabnya pengen normal. Orang rusak, kalau adabnya itu saya juga bisa, insya Allah bisa memahami. Orang ini rusak, umumnya itu rusak, tukang mal, tukang zina, tukang itu. Tapi ingin tobat itu kelihatan kok. Beda dengan orang-orang yang memang ya karena ambisi itu beda kok, beda banget kok, beda. Ya. Jadi saya lebih menghindari orang-orang yang ambisi itu ya saya hindari, nggak usah lah belajar ke tempat lain. Tapi saya lebih respect kepada orang yang tukang maksiat tiba-tiba pengen tobat walaupun dia itu masih selengean, tapi saya bisa membaca karakternya. Oh ini memang mau tobat nih orang ini. Nah, walaupun dia bahasanya kurang sopan, tapi saya paham. Oh ini kayaknya mau benar. Ya udah saya layak. Jadi itu ada ilmu membaca karakter. Dari tulisan ada ilmu loh membaca tulisannya itu dari susunan kata kamu langsung bisa ngecak nih. Oh gitu anak ini seperti ini. Itu kalau di ilmu didaktik metodik, di ilmu psikologis, kalau jadi guru pasti ngerti ilmu kayak gitu ya, dikit-dikit ngerti nggak, walaupun nggak 100%. Nah itu jadi intinya pesan saya, ilmu itu nggak ada batasnya. Bukan berarti ilmu yang saya kasih ini adalah sudah baik, bukan berarti hanya batu loncatan, kamu masih tingkat awal. Selanjutnya amalin ya, istiqomahkan, nanti mungkin dapat guru yang lain, tingkatkan. Berarti belajarlah kemanapun sampai hasanah ilmu itu kamu banyak. Setelah ilmu hasanah ilmu itu banyak, kamu menjadi belajar bijak. Jangan jadi fanatik, kamu punya guru satu, kamu merendahkan guru yang lain, kamu punya ini. Tidak pernah ada ceritanya guru ini lebih hebat dari guru ini, nggak ada. Apa kamu pikir dosen itu lebih hebat dari guru SD-mu kelas 1? Guru SD kelas 1 ngajarin apa sih? Ini gitu kan? Terus ini Budi, ini Wati. Tanpa kamu dari ini Budi, kamu bisa atau kuliah? Jadi jangan kamu mengunggulkan, oh dosen saya itu udah profesor, dengan guru yang cuman lulusan misalkan D3 pendidikan yang ngajarin kamu bisa baca. Jangan pernah berbicara bahwa guru ini lebih unggul. Tidak ada. Semua guru itu sudah ada porsinya. Ini jangan jadi murid apa bahasanya? Murid durhaka lah ya. Jangan pernah jadi murid durhaka sampai merendahkan guru sedikit pun. Karena bisa jadi kamu belajar alif bata dari kiai kampung, tapi kamu belajar tahfidz Quran kepada seorang habib. Jangan kamu nyampaikan habib lebih hebat ketimbang guru ngajimu di kampung. Tapi tanpa kamu dari ulama di kampung, kamu nggak ngerti alif bata. Jadi setiap guru sudah ada porsinya dan semuanya memberi manfaat. Jadi jangan pernah merendahkan. Kalau saya mau direndahin nggak apa-apa. Kalau saya direndahin orang nggak apa-apa, biasa, wis kebal aku direndahin orang nggak apa-apa. Ada murid, ada santri ngerendahin saya, tak dungain moga-moga kamu jadi orang mulia. Orang karena apa ya ujian. Mungkin kiranya hanya itu untuk bekalmu ya, suatu saat mungkin bisa kesini lagi teman-teman. Nanti kalau ada apa-apa ya konsultasi, komunikasi, karena kan itu tadi saya khawatir minimal setengah tahun sih belajarnya, minimal itu ya setengah tahun sampai 1 tahun gitu kan, sampai ya itu tahu banyak hal lah. Kalau cuman baru 40 hari bahasanya itu ya belum ada apa-apanya sih, belum ada apa-apanya. Karena kan saya menggambarkan dari nol ya, dari awal untuk ke kamu itu, agar kamu itu hatinya nanti lapang dulu, hatinya dibersihkan dulu, biar ilmu Allah itu entah ilmu yang mana masuk ke dalam diri kamu, itu menyesuaikan dengan karakter dan perilakumu. Bukan berarti kamu harus bisa ilmu gaib, enggak harus itu. Ben Gusti Allah yang menentukan ilmu mana yang menjadi pantas untuk dirimu dan menjadi jalan untuk kamu ke akhirat. Ya, kiranya itu wabil untuk semua lah yang mendengarkan kajian-kajian ini. Moga-moga ada baiknya, moga-moga ada manfaatnya. Saya tidak ada sedikit pun kata menyinggung. Ini adalah sebuah ibrah juga untuk saya juga lebih berhati-hati dalam apa ya, memberikan sebuah kajian, memberikan sebuah tuntunan kepada para santri bagaimana menapaki ilmu spiritual itu dengan cara yang benar sebenar mungkin, walaupun saya juga masih banyak salahnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singgirnya diambil itu. Ini di ruang tamu.